Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Multasam Ikramullah dari Program Studi Hukum Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi yang sudah menjadi isu yang sangat meresahkan khususnya di masyarakat modern, yaitu penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Di mana di sini saya akan membawanya dengan nuansa sosiologi hukum, di mana kita akan sama-sama mengkaji apa dampaknya, bagaimana hukum bereaksi pada isu ini, di mana juga saya akan menambahkan sedikit argumentasi yuridis, empiris, dan normatif agar kajian atau isu yang saya bawa ini terkesan komprehensif. Perkembangan media sosial khususnya di bidang teknologi menyebabkan informasi dapat berkembang atau dapat diakses tanpa batas waktu, sehingga ini dapat menyebabkan tersebarnya sebuah informasi atau ujaran kebencian. Mari kita bedah satu persatu terlebih dahulu. Hoaks merupakan sebuah informasi palsu yang dikemas seakan-akan itu adalah sebuah fakta, sedangkan ujaran kebencian merupakan serangan personal, entah itu kepada individu maupun kelompok berdasarkan ras, suku, agama maupun karakteristik lainnya. Ini merupakan sebuah urgensi karena sekarang kita hidup di zaman digitalisasi yang mana kita perlu mengkaji masalah ini dengan lebih serius. Sekarang mari kita lihat dari segi sosiologi hukumnya, bagaimana penyebaran hoaks dan ujaran kebencian ini menjadi urgen pada kondisi saat ini. Sejatinya saya punya 3 pertanyaan mengapa kemudian isu ini menjadi penting untuk kita bahas. Pertanyaan saya yang pertama, mengapa masyarakat memproduksi dan menyebarkan hoaks? Yang kedua, bagaimana norma sosial dan budaya mempengaruhi perilaku di media sosial? Yang ketiga, apakah hukum yang ada cukup efektif untuk menanggulangi perilaku tersebut? Dalam pendekatan ini, kita tidak hanya melihat atau berpaku pada undang-undang, tetapi juga perilaku masyarakat, struktur sosial, relasi pemerintah, sekaligus bagaimana kita dapat beradaptasi dengan perkembangan digital ini yang sangat cepat terjadi. Sekarang, mari kita analisis pertanyaan tersebut satu persatu. Pertama, mengapa atau apa yang melatar belakangi munculnya hoaks? Banyak hoaks muncul karena rendahnya literasi digital masyarakat. Orang lebih cepat bereaksi emosional daripada memeriksa kebenaran dari fakta yang mereka terima. Di lingkungan sosial tertentu, hoaks bahkan menjadi alat untuk menguatkan identitas atau kaum-kaum tertentu, yang misalnya dalam konteks politik. Yang kedua, mari kita lihat dari faktor psikologis dan budaya. Algoritma media sosial memanjakan bias konfirmasi. Orang hanya melihat apa yang mereka percayai. Hal ini memperkuat polarisasi dan membuat ujaran kebencian berkembang dengan sangat subur. Di dunia digital, membuat masyarakat merasa aman untuk menyerang orang-orang lain. Faktor ketiga, faktor ekonomi dan politik. Hoaks sering diproduksi sebagai sebuah komoditas, misalnya untuk iklan, politik elektoral, ataupun kepentingan kelompok lain. Disinilah hukum seharusnya berada dengan struktur kekuasaan yang seringkali lebih kuat daripada sebuah serangan normatif. Maka dari itu, mengapa isu ini penting untuk dibahas? Nah, itulah tadi jika kita melihat isu ini secara aspek sosiologi hukum. Sekarang mari kita lihat dari sisi yuridisnya. Sebenarnya Indonesia punya beberapa aturan yang mengakomodir atau membatasi hal-hal tersebut. Misalnya, Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 dan 2 mengatur tentang larangan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian. Selanjutnya, ada KUHP pasal 156 dan 157 yang mengatur ujaran kebencian terhadap golongan. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak yang memberikan sanksi bagi pelaku penyebaran konten yang merugikan anak. Nah, hal tersebut menandakan bahwa norma yuridis yang sedari tadi saya jelaskan menunjukkan bahwa negara memandang hoaks sebagai ancaman terhadap ketertiban umum. Begitupun dengan ujaran kebencian. Sekarang, mari kita lihat dari sisi empiris atau fakta yang terjadi di lapangan. Kominfo mencatat jutaan konten hoaks dan ujaran kebencian ditemukan setiap tahun. Begitupun dengan laporan atau survei yang dilakukan oleh UNESCO menyebut bahwa 80% pengguna internet di Indonesia terpapar dengan hoax. Artinya apa? Artinya fakta ini menunjukkan bahwa persoalan hoax bukan hanya masalah tentang individu, melainkan sebuah fenomena sosial yang besar yang membutuhkan sebuah pendekatan multidisiplin dan memang harus segera diatasi.
saya, efektivitas dari hukum itu sejatinya dipengaruhi oleh 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama adalah substansi hukum. Apakah aturannya jelas? Apakah aturannya adil dan dapat diterapkan? Yang kedua, struktur dari hukum itu sendiri. Bagaimana aparat penegak hukum, komisi informatif, serta lembaga-lembaga yang terkait bekerja. Apakah ada koordinasi yang efektif yang mereka lakukan untuk menangani isu ini? Yang ketiga, budaya dari hukum itu sendiri. Apakah masyarakat memiliki kesadaran hukum, literasi digital yang memadai, serta kebiasaan kritis dalam menerima sebuah informasi? Artinya apa dari ketiga pertanyaan ini? Jika salah satu unsur saja lemah, hukum tidak akan berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya. Dalam kasus hoaks misalnya, masalah terbesar ada pada budaya hukum. Masyarakat tidak menganggap penyebaran informasi palsu sebagai sebuah pelanggaran serius, dan ini adalah sebuah urgensi yang memang harus kita atasi. Di era digital ini, kita dibanjiri informasi setiap hari. Tapi apa semuanya benar? Berpikir kritis itu penting. Ini bukan soal jadi skeptis terus-menerus, tapi tentang memilah mana yang fakta, mana yang hanya opini, dan mana yang bisa jadi hoax. Misalnya kamu lihat berita viral, sebelum langsung percaya, coba tanya diri kamu, siapa yang menulis ini? Apa sumbernya bisa dipercaya? Apakah judulnya terlalu provokatif? Sekarang banyak alat yang bisa bantu kamu cek fakta. Situs seperti Turnback Hoax atau Google Fact Check gampang diakses. Jadi, mulai lebih bijak. Jangan biarkan diri kita gampang terpengaruh. Berpikir kritis itu kunci supaya kita tidak terjebak dalam lautan informasi palsu. Jangan lupa, kebenaran itu tidak selalu datang dari yang paling viral. Mulai cek fakta sebelum share. Mari jadi generasi yang cerdas. Nah, sampailah kita di kesimpulan. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial adalah persoalan yang kompleks yang melibatkan dimensi hukum, sosial, budaya, teknologi, dan politik. Aturan hukum sudah ada, tetapi efektivitasnya sangat ditentukan oleh kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan kekuatan struktur dari penegakan hukum. Pendekatan sosiologi hukum memungkinkan kita melihat bahwa hukum tidak bisa untuk berdiri sendiri. Untuk mengatasi hoax, ujaran kebencian, kita membutuhkan pendidikan literasi digital yang memadai yang dapat direalisasikan di seluruh lingkungan masyarakat. Kita membutuhkan penguatan budaya hukum serta sistem penegakan hukum yang konsisten. Dengan memahami persoalan ini secara normatif, empiris, dan yuridis, dapat saya harapkan bahwa solusi itu dapat benar-benar direalisasikan. Tidak hanya terletak pada hukum tertulis, tapi pada perubahan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.